Ksatria ini memenangkan 99 pertandingan berturut-turut, hanya karena ada 3 ular berbisa yang tersembunyi di perisainya. Tidak ada lawan yang bisa mengalahkannya. Pada akhirnya semua akan dikalahkan oleh gigitan ular berbisa. Tapi raja dan penontonnya, bahkan tidak menyadari trik kecilnya. Putri cantik itu bahkan diam-diam meliriknya. Melihat Viper Knight hendak mencapai puncak aura cemerlangnya, menikahi sang putri dan menjadi raja negara ini. Tak disangka, seorang pelayan akhirnya membeberkan trik tersebut. 2 hari yang lalu, Raja Jahat mengadakan konferensi seni bela diri terbaik dunia. Ksatria dari berbagai keluarga datang untuk berpartisipasi. Tapi mereka semua mengerti, Pangeran Arthur adalah juara The Fall. Arthur juga tidak mengecewakan ekspektasi ayahnya dan menang berturut-turut. Tak disangka, tahun ini akan muncul seekor kuda hitam. Ksatria William dari penjaga ular. Simbol keluarga adalah 3 ular berbisa yang terjalin menjadi satu. Bahkan orang normal seperti Merlin pun bisa melihatnya. Ilmu pedang William sama bagusnya dengan Arthur. Di pesta malam itu, raja yang kotor itu melemparkan ranting zaitun kepada William. Bahkan berbalik menyambut Morgana. Hal ini membuat Arthur merasa sangat tidak nyaman. William pasti akan memenangkan kejuaraan. Selain ilmu bela diri yang hebat, dia juga meminta seorang penyihir untuk menyesuaikan perisai ajaib. Satu-satunya orang yang terlibat dibunuh olehnya menggunakan ular berbisa. Keesokan harinya ketika Merlin pergi ke gudang senjata untuk mengambil baju besi Arthur, tiba-tiba aku mendengar suara mendesis. Oleh karena itu, dia memperhatikan perisai William. Melihat gambar ular yang berkedip-kedip, ini mengejutkan Merlin. Saat itu dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. William memblokirnya dengan pedangnya. Merlin adalah pelayan Pangeran Arthur. William tidak berani melakukan apapun padanya. Pertandingan hari ini semakin sengit. Lagi pula, para ksatria yang tersisa semuanya elit. Bahkan Arthur pun kesulitan mengunyah. William Knight juga bersinar. Saat bertarung dengan ksatria yang setara, ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengalahkan lawannya. Kemudian lepaskan ular berbisa itu dari perisainya. Lawannya tampak kaget. Sebelum dia dapat berbicara, dia digigit ular berbisa dan kehilangan kesadaran. Ksatria itu kemudian dikirim ke kediaman Gaius untuk berobat. Semua tanda menunjukkan bisa ular. Ini mengingatkan Merlin pada perisai ular. Jadi dia diam-diam pergi ke kamar William. William ditemukan memberi makan tikus pada ular berbisa. Tidak ada bukti yang meyakinkan. Seorang pelayan tidak bisa menuduh seorang ksatria. Sementara Raja Kotor sedang berpesta dengan para ksatria, Merlin menyelinap ke kamar William. Dia sengaja membeberkan kekurangannya dan memunggungi perisai ular. Tinggal menunggu ular berbisa yang rakus muncul. Merlin melihat tepat pada waktunya, berbalik dan menggunakan pedangnya untuk memotong kepala ular itu. 2 ular berbisa lainnya juga melompat keluar. Merlin mengambil kepala ular itu dan segera lari. Adegan ini kebetulan dilihat oleh William yang berbalik. Gaius mengekstrak racun dan dapat menyiapkan penawarnya. Selama ksatria itu terjaga, akan mampu mengungkap sihir jahat William. Merlin membawa kepala ular itu untuk mencari Arthur. Meyakinkan dia dalam semalam, mereka tidak tahu bahwa pembicaraan mereka didengar oleh seekor ular berbisa. Dini hari berikutnya, dari Pangeran Arthur, membuat tuduhan penipuan terhadap William. Di luar dugaan, William bukanlah orang yang duduk diam dan menunggu kematian. Dia mengirim ular berbisa, bunuh ksatria yang baru terbangun. Tidak ada yang sama dengan tidak ada bukti. Terlebih lagi, Raja Kotor itu sangat mengagumi William. Saya yakin apa yang dia katakan itu benar. Saya melihat ular-ular itu hidup kembali. Beraninya kamu menyela? Raja Boneka ingin menghukum Merlin. Untuk menyelamatkan nyawa pelayan itu, Arthur hanya bisa meminta maaf kepada William. Tapi Merlin mempermalukannya. Semua orang berpikir, dia takut berhadapan langsung dengan William. Marah, Arthur memecat Merlin. Merlin yang patah hati hanya bisa menemui naga itu untuk berbicara dengannya. Penyihir muda. Tapi titik awalnya. Teka-teki lama telah hilang. Merlin duduk bingung di alun-alun. Hanya gadis ini yang percaya dengan perkataannya. Dengan dorongannya, Merlin tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. Dia memindahkan patung anjing batu itu ke kediamannya. Gunakan itu untuk melatih mantra transformasi di Grimah. Namun meski berlatih semalaman, ia tetap tidak bisa menghidupkan kembali patung batu tersebut.
Merlin tidak punya pilihan selain meyakinkan Arthur untuk menyerah. Namun Arthur membawa harapan ayahnya dan rakyatnya. Dia tidak bisa mundur, itu adalah tugas sang pangeran. William akan membunuhnya, dia pasti akan mati dalam duel. Lalu mati dengan cara yang paling mulia. Di tengah malam, Putri Morgana terbangun karena mimpi buruk. Dia memimpikannya pertempuran yang menentukan besok. Arthur akan berada dalam bahaya. Saat ini, Arthur masih rajin melatih pedangnya. Setelah fajar, Morgana berinisiatif memakaikan baju besi untuk Arthur, dan mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Pertandingan final akan segera dimulai. Merlin mempraktikkan mantranya sepanjang malam. Akhirnya patung batu itu dihidupkan kembali. Dia bergegas ke arena. Serentak, pertarungan sengit antara Arthur dan William pun memasuki ketegangan. Terlepas dari apakah Anda menang atau kalah dalam pertempuran ini, William akan menerima rasa hormat dari Raja Tua. Oleh karena itu, ia tidak akan pernah menggunakan ular berbisa untuk mengakhiri karirnya. Tapi Merlin membacakan mantra pada perisai William dari udara. Dua ular berbisa terpaksa muncul. Adegan ini mengejutkan semua orang. William tahu dia tidak bisa menyangkalnya kali ini. Dia justru memerintahkan ular berbisa itu untuk membunuh Arthur. Raja boneka dan pengawalnya semua berdiri di sana menonton pertunjukan. Hanya Morgana yang mengkhawatirkannya dan memiliki tangan yang cepat. Lemparkan pedang penjaga itu ke Arthur. Setelah Arthur memotong dua ular berbisa, bunuh William hanya dalam beberapa langkah dan balas dendam atas semuanya sampai sekarang.